Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah di langit Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Nama saya Duta Albin Rizky dan rekan saya Pembudi Setiadi, Valencia Novelita, Natasha Rahajang, dan Windy Wiranti. Dalam kesempatan kali ini, adapun pokok pembahasan yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hakikat ekonomi, etika dan sistem ekonomi, pengertian dan peranan bisnis, 5 dimensi bisnis, pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholders, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR. Adapun hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani, oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah. Yang dimaksud dengan pengelolaan rumah adalah cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi sendiri berkembang berdasarkan asumsi dasar yang masih dipegang hingga saat ini, yaitu adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, sehingga menimbulkan persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas tersebut secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Ilmu ekonomi modern dewasa ini telah menanamkan paradigma tentang hakikat manusia sebagai berikut, yakni manusia adalah makhluk ekonomi. Mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi? Karena manusia selalu berpikir dan berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya semaksimal mungkin, menggunakan sumber daya yang tersedia. Terus ada juga manusia mempunyai kebutuhan yang tak terbatas. Karena manusia pasti memiliki sifat yang namanya rasa ketidakpuasan. Terus dalam upaya merelasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional. Dampak dari paradigma ini adalah sebagai berikut. Tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual. Manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transendental atau kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas Tuhan yang dimiliki manusia. Mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah. Etika dan sistem ekonomi, yaitu suatu jaringan berbagai unsur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, negara, rakyat, dan unsur terkait lainnya, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Dengan mempelajari sejarah ekonomi, kita dapat mengetahui adanya dua paham sistem ekonomi ekstrim yang berkembang, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi komunis. Adapun sistem ekonomi kapitalis dikembangkan oleh negara-negara barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat, Inggris, serta sekutu-sekutunya. Terdapat beberapa ilmuwan dalam kajian ekonomi, salah satunya yaitu John Locke, seorang filsuf dari Inggris, diakui sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan teori kebebasan atau liberalisme. Dalam hal kepemilikan kekayaan, ia mengatakan bahwa manusia mempunyai 3 kodrat dasar yang harus dihormati, yaitu life, freedom, and property. Oleh karena itu, sistem kapitalis sering disebut juga sistem ekonomi liberal. Ada dua ciri pokok dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu liberalisme kepemilikan dan dukungan ekonomi pasar bebas. Menurut paham ini, kebebasan individu akan memicu motivasi setiap orang untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi dalam rangka memakmurkan dirinya masing-masing. Bila setiap individu memperoleh kemakmuran, maka otomatis masyarakat dan negara secara keseluruhan juga menjadi makmur.
Namun kebebasan kepemilikan saja belum cukup. Ia harus didukung pula oleh sistem pasar bebas. Dalam pasar bebas harus diciptakan banyak pembeli dan penjual. Selain itu, mekanisme penetapan harga harus dibiarkan diatur secara alamiah oleh kekuatan hukum, permintaan dan penawaran yang oleh Adam Smith disebut dengan tangan tak terlihat atau invisible hand. Pemerintah dalam hal ini diharapkan tidak ikut campur tangan dalam mekanisme penetapan harga tersebut. Dengan pemikiran seperti ini, sistem ekonomi kapitalis sebenarnya dilandasi oleh teori etika egoisme dan etika hak, serta mendapat pembenaran dari kedua teori tersebut. Menurut etika egoisme, suatu tindakan dianggap baik bila setiap individu mampu merelasikan kepentingannya. Sementara itu, etika hak lebih menonjolkan penghormatan kepada hak-hak individu. Dalam sistem ekonomi komunis, alat-alat produksi berserta kegiatan produksi, pekerjaan, dan distribusi pendapatan setiap warga negara diatur oleh negara. Karena perhatian umum sistem komunis adalah kemakmuran masyarakat secara keseluruhan dan bukan kemakmuran orang per orang. Walaupun sistem kapitalis dan sistem komunis sangat bertentangan, namun sebenarnya ada persamaan yang sangat esensial, yaitu keduanya hanya ditujukan untuk mengejar kemakmuran atau kenikmatan duniawi dengan hanya mengandalkan kemampuan pikiran rasional dan melupakan tujuan tertinggi umat manusia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Di samping kedua sistem ekstrim di atas, masih dijumpai sistem ekonomi lain yang sebenarnya merupakan penggabungan dari kedua sistem tadi. Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang sangat disegani oleh telah memperkenalkan falsafah negara yang sangat terkenal yaitu Pancasila. Begitupun dengan Bung Hatta atau Muhammad Hatta yang juga merupakan tokoh pemimpin bangsa yang disegani dan bersama dengan Soekarno pernah mendapat julukan sebagai pemimpin Dwi Tunggal. Memperkenalkan koperasi sebagai salah satu wadah ekonomi rakyat yang paling sesuai dengan falsafah Pancasila. Pokok-pokok pikiran dalam falsafah Pancasila. Ya, ini yang pertama yaitu tujuan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana dicantumkan dalam sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus ada juga sebagai landasan operasional kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual dicetuskan dalam sila yang pertama. Hak asasi manusia, persatuan atau kebersamaan rakyat dalam wilayah Indonesia, dan kearifan demokrasi. Etika dan sistem ekonomi komunis. Tujuan sistem ekonomi komunis adalah memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia terhadap manusia lainnya. Etika dan sistem ekonomi kapitalis. Akibat yang muncul dari dominasi sistem ekonomi kapitalis semakin membuktikan bahwa apa yang dikatakan atau dikhawatirkan Karl Marx memang benar. Bahwa seiring dengan sentralisasi atau modal, berkembanglah dalam skala yang semakin besar keterasingan semua orang di dalam jaringan pasar dunia, dan dengan ini sebagai ciri internasional rezim kapitalis, bersama-sama dengan semakin turunnya jumlah toko modal yang merebut dan memonopoli semua manfaat proses transformasi ini. Tumbuh pula sejumlah besar penderitaan, tekanan, perbudakan, kemerosotan, dan eksploitasi. Akibat dari sistem ekonomi kapitalis dapat dirasakan saat ini, salah satunya yakni terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan di bumi akibat kerakusan para pemilik modal yang didukung oleh aparat pemerintah. Dan contoh-contoh lainnya dapat kita lihat di monitor layar. Next. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yakni Pambudi Satyadi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Albinus untuk materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tersebut. Yang selanjutnya adalah etika dan sistem ekonomi Pancasila. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sistem ekonomi Pancasila mencoba memadukan hal-hal positif yang ada pada kedua sistem ekonomi ekstrim, komunis dan kapitalis. Ciri keadilan dan kebersamaan pada sistem ekonomi Pancasila diambil dari sistem komunis. Kemudian, ciri hak dan kebebasan individu diambil dari sistem kapitalis.
ditambah dengan ciri ketiga yang tidak ada pada kedua sistem tersebut, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Setelah lebih dari setengah abad, sejak Indonesia merdeka, melalui beberapa kali pergantian pemerintahan, pemerintah Indonesia mencoba mengimplementasikan sistem ekonomi Pancasila dalam proses pembangunan bangsa. Meski begitu, sebagian besar rakyat ini masih belum mampu bangkit dari lilitan kemiskinan. Indonesia sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi secara berkelanjutan. Indonesia bersama beberapa negara ASEAN lainnya sempat dijuluki macan-macan Asia karena pertumbuhan ekonominya yang sangat spektakuler. Sayangnya, menjelang akhir abad ke-20, Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga bangsa ini kembali terpuruk dan kembali menjadi negara yang sangat miskin. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa bangsa Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang secara konseptual lebih baik bila dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis ataupun sistem ekonomi kapitalis, sampai saat ini sebagian besar rakyatnya masih tetap miskin. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana, karena perekonomian bangsa ini dalam realitanya dibangun berlandaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hal tersebut sama sekali menyimpang jauh dari konsep ekonomi Pancasila. Jelas sekali bahwa praktik KKN dalam pembangunan ekonomi sangat bertentangan dengan etika dan ajaran agama manapun. Harus dipahami bahwa yang salah bukanlah sistem ekonomi Pancasila tersebut, tetapi oknum pemimpin negara atau swasta yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya, serta tumbuhnya para pengusaha atau konglomerat yang dibesarkan melalui sistem KKN. Next. Yang selanjutnya adalah etika dan sistem ekonomi. Etika, pada intinya mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Ukuran namun, sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya tentang pengimplementasian ketiga sistem ekonomi komunis, kapitalis, dan Pancasila, semua sistem ini memunculkan dampak negatif yang serupa. Kesimpulannya adalah bahwa sistem ekonomi apapun dapat saja memunculkan banyak persoalan yang bersifat tidak etis. Etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual para pelaku dalam aktivitas ekonomi. Yang selanjutnya adalah pengertian dan peranan bisnis. Yang pertama adalah pengertian bisnis. Pengertian aktivitas bisnis sangat luas. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan, serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi tersebut. Sedangkan peranan bisnis, siapapun tidak dapat menyangkal bahwa kegiatan bisnis dapat menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara. Kegiatan bisnis juga menjadi sumber penerimaan pokok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Melalui perpajakan, bea masuk, dan cukai, kegiatan bisnis juga menjadi sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan bagi setiap orang. Aktivitas bisnis sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. Bisnis dimaknai sebagai kegiatan untuk menghasilkan dan menyediakan barang dan jasa untuk mendukung kebutuhan hidup manusia. Berarti, sejak manusia ada di bumi, sudah memerlukan barang dan jasa untuk bertahan hidup. Kegiatan bisnis juga menjadi sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan bagi setiap orang. Dengan sudut pandang penjelasan seperti ini, sangat jelas bahwa kegiatan bisnis sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia dan bisa dikatakan bahwa aktivitas bisnis bersifat etis. Namun, dalam realitanya masih banyak dijumpai pandangan pro dan kontra mengenai etis tidaknya suatu aktivitas bisnis. Masih ada yang memandang kegiatan bisnis sebagai kegiatan yang rendah dan tidak bermoral. Untuk menjelaskan hal ini, sebaiknya dikutip terlebih dahulu dari pandangan tentang bisnis sebagaimana diungkapkan oleh Sonny Kraft pada tahun 1998, yaitu pandangan praktis realistis dan pandangan idealis. Pandangan praktis realistis melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan atau profit bagi pelaku bisnis. Sedangkan aktivitas memproduksi dan mendistribusikan barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Para penganut paham ini melihat bahwa dalam menghasilkan dan menjual barang dan jasa terjadi persaingan yang sangat ketat, sehingga satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup dalam bisnis adalah dengan menjadi pemenang dalam kancah persaingan yang sangat ketat tersebut.
Berbeda dengan pandangan praktis realistis. Pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah 5 dimensi bisnis. Persoalan mengenai etis tidaknya suatu kegiatan bisnis dan ada tidaknya hubungan antara tindakan bisnis dengan etika sempat menjadi isu perdebatan. Namun, sebagaimana telah diuraikan pada subbab etika dan sistem ekonomi, etis tidaknya suatu kegiatan bisnis ditentukan oleh tingkat kesadaran, the man behind the gun, the business. Untuk memahami persoalan bisnis ini, bisnis akan dilihat dari 5 dimensi, yaitu ekonomi, etika, hukum, sosial, dan spiritual. Yang pertama adalah dimensi ekonomi. Bisnis paling mudah dipahami bila dilihat dari dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak, yang dikembangkan oleh para akuntan, yaitu penjualan, dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban. Bagi akuntan, harga pokok penjualan dan beban merupakan harga yang telah dikorbankan, dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini, sehingga sering disebut sebagai expired cost of asset. Faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi ini adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausahawan. Masing-masing pemilik faktor produksi ini memperoleh pendapatan atas kepemilikannya pada faktor-faktor produksi tersebut. Ilmu manajemen dan akuntansi mengajarkan berbagai teknik untuk memperoleh keuntungan optimal. Beragam teknik itu pada intinya mengajarkan satu cara, yaitu meningkatkan penjualan sampai tingkat maksimum di satu sisi, namun pada saat yang sama menekan harga pokok penjualan dan beban pada tingkat minimum. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya lempar kepada Valencia. Pada Valencia, saya Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan dimensi lain, yaitu dimensi etis. Dalam dimensi etis, konsep bisnis masih menimbulkan diskusi yang diwarnai pro dan kontra. Persoalan pro dan kontra dari dimensi etika ini dapat dimaklumi karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis. Dua acuan pokok definisi etika dan kriteria untuk menentukan suatu tindakan etis, yaitu yang pertama, definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya suatu perilaku atau tindakan. Yang kedua, ukuran penilaian menggunakan 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani, kesadaran manusiawi, dan kesadaran spiritual atau transendental. Bisnis dari dimensi etis, yaitu yang pertama, kegiatan bisnis adalah kegiatan produktif. Artinya, kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Yang kedua, dilihat dari pihak yang memperoleh manfaat dari keuntungan suatu kegiatan bisnis, dan tindakan bisnis dalam merealisasikan keuntungan itu, isu etika muncul untuk memberikan penilaian atas dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan alam. Selanjutnya adalah dimensi hukum. Hukum dan etika mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat oleh negara atau beberapa negara melalui suatu mekanisme formal yang sesuai dengan konstitusi, aturan internasional, dan mengikat seluruh warga suatu negara atau lebih dari satu negara bila hukum atau peraturan itu diratifikasi oleh lebih dari satu negara. Aturan etika dibuat oleh suatu organisasi profesi untuk mengatur perilaku Aturan etika dibuat oleh suatu organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggota organisasi profesi tersebut. Setiap perusahaan bila ingin memperoleh jaminan hidup jangka panjang harus tunduk pada berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku baik di negara tempat perusahaan itu berada maupun di semua negara yang meratifikasi peraturan atau hukum internasional.
Pelanggaran terhadap hukum dan etika akan dikenai sanksi. Sanksi hukum berupa pembayaran denda, ganti rugi, atau bahkan untuk pelanggaran yang berat bisa masuk penjara atau dihukum mati. Sebaliknya, sanksi terhadap pelanggaran etika relatif lebih ringan, berupa sanksi moral seperti surat peringatan, denda, dan yang paling berat dikeluarkan dari suatu organisasi profesi. Selanjutnya, dimensi sosial. Perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem, artinya di dalam organisasi, perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Keberadaan suatu perusahaan sebenarnya ditentukan oleh manusia atau orang, baik yang ada di dalam perusahaan, seperti karyawan, manajer eksekutif, maupun di luar perusahaan, atau pemasok, pelanggan, pemodal, pejabat pemerintah, dan masyarakat luas, yang kesemuanya memiliki kepentingan dan kekuatan atau kekuasaan untuk mendukung atau menghambat keberadaan dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan pokok keberadaan perusahaan adalah menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, sedangkan keuntungan akan datang dengan sendirinya bila perusahaan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, dimensi spiritual. Kegiatan bisnis yang spiritual tumbuh berdasarkan paradigma sebagai berikut. Pertama, pengelola dan pemangku kepentingan atau stakeholders menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah atau God evolution. Yang kedua, tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat. Yang ketiga, dalam menjalankan aktivitas bisnis, pengelola mampu menjamin kelestarian alam. Berikut adalah dimensi spiritual dalam gambar. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Windy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas materi pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholders. Lebih spesifiknya tentang tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingan. Dari sudut pandang pengelola perusahaan atau manajemen dijumpai beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Dalam dunia akuntansi, wujud peran dan tanggung jawab manajemen ini tercermin dalam beberapa teori yang berkaitan dengan pemangku kepentingan. Setidaknya ada 6 teori pemangku kepentingan. Yang pertama, teori kepemilikan, yang kedua teori entitas, yang ketiga teori dana, yang keempat teori komando, yang kelima teori perusahaan, dan yang terakhir teori ekuitas sisa. Paradigma yang sangat berbeda dijumpai dalam teori dana dan teori komando. Dalam teori dana, manajemen dalam mengelola lembaga itu lebih berorientasi pada restriksi legal atas penggunaan dana yang sudah dipercayakan padanya. Nah, para penyandang dana ini memberikan otoritas pengelola dana kepada manajemen dalam batas legal. Paradigma teori dana ini banyak digunakan oleh para pengelola dana publik nirlaba, seperti pemerintah atau lembaga-lembaga sosial. Setiap jenis dana hanya diperuntukkan untuk jenis pengeluaran spesifik sesuai persetujuan dan penyandang dana. Seperti yang saya katakan, contohnya tadi seperti pemerintah sama lembaga sosial. Kondisi yang berlawanan dengan hal di atas diberikan oleh teori komando. Dalam teori komando, manajemen tidak lagi berorientasi kepada para pemangku kepentingan di luar perusahaan, tetapi lebih melihat fungsi dirinya dalam mengendalikan perusahaan. Manajemen mulai berorientasi ke dalam, yaitu kepada unit-unit organisasi internal perusahaan. Dalam hal ini, manajemen mulai meminta pertanggungjawaban dari setiap unit organisasi yang ada di bawah komando atau kendalinya atas kewenangan yang dilegalisasi kepada setiap unit organisasi dalam mengolah dana atau harta perusahaan yang dipercayakan kepada unit-unit organisasi tersebut. Selanjutnya, peran dan paradigma pertanggungjawaban.
Selanjutnya peran mulai berubah lagi seiring dengan makin besar dan kompleksnya perusahaan. Teori perusahaan kini lebih populer dengan istilah teori pemangku kepentingan atau stakeholders theory. Pemangku kepentingan atau stakeholder theory adalah sebuah pihak, orang, atau lembaga yang mempengaruhi keberadaan perusahaan atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Tony Kraft menggunakan istilah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer ini mereka yang mengadakan transaksi atau berinteraksi langsung dengan perusahaan, yang termasuk kelompok ini adalah pelanggan, pemasok, pemodal, atau pemegang saham, pemberi pinjaman, seperti bank, perusahaan leasing, dan sebagainya. Kelompok sekunder adalah semua pemangku kepentingan yang tidak termasuk dalam kelompok primer tersebut. Mereka ini tidak secara langsung berinteraksi atau bertransaksi dengan perusahaan, tetapi kepentingan dan kekuatan kelompok ini dapat saja mempengaruhi keberadaan perusahaan. Contohnya itu pemerintah, media massa, para aktivis lingkungan, dan sebagainya. Next. Nah, berikut ini disajikan ringkasan hubungan antara tingkat kesadaran teori etika dan paradigma pengolahan perusahaan berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas dan pada bab-bab sebelumnya. Bisa dilihat hubungan tingkat kesadaran teori etika dan paradigma pengolahan perusahaan. Next. Analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Berdasarkan pendekatan sistem, perusahaan adalah bagian atau unsur dari sistem yang lebih besar. Sebagai suatu sistem terbuka, perusahaan saling berinteraksi dengan semua pihak terkait stakeholders, sehingga keberadaan perusahaan bersifat saling mempengaruhi dengan semua pemangku kepentingan tersebut. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan antara lain, yang pertama, lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan, baik yang nyata maupun yang masih bersifat potensial. Yang kedua, cari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan. Yang ketiga, cari tahu apakah koalisi kepentingan dan kekuasaan antara golongan pemangku kepentingan tersebut. Next. Nah, berdasarkan pertimbangan tadi diambil keputusan. Yang pertama, pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar dan keputusan itu. Yang kedua, kalaupun ada pihak yang dirugikan, dampak kerugian hanya menimpa sedikit mungkin pemangku kepentingan. Yang ketiga, keputusan yang diambil tidak membentur kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan. Yang sebelahnya kalian. Pengertian kepentingan di sini adalah sesuatu yang menyebabkan kelompok pemangku kepentingan ini tertarik atau peduli pada perusahaan. Sedangkan kekuasaan di sini diartikan sebagai seberapa kuat pengaruh atau kekuatan kelompok ini dalam menentukan arah dan keberadaan perusahaan. Next. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporation social responsibility. Munculnya konsep corporation social responsibility atau CSR, analisis stakeholder dan sejenisnya merupakan respon atas tindakan perusahaan yang telah merugikan masyarakat dan bumi yang kita huni ini. Pada materi ini akan dibahas pokok-pokok pikiran yang berhubungan dengan CSR. Pengertian CSR. Walau berikut diberikan beberapa definisi CSR yang dikutip dari buku Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, karangan Yusuf Wiwikson 2007 dan buku Corporation Social Responsibility dari A.B. Susanto 2007. Yang pertama, komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya.
Yang kedua, suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Next, kalian. Yang ketiga, Magan dan Farrell mendefinisikan CSR sebagai suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosial jika keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai pemangku kepentingan yang berbeda. Yang keempat, Abe Susanto mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun keluar perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab keluar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang. Yang terakhir, Elkington mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi yang lebih populer dengan singkatan 3P, yaitu mencapai keuntungan bagi perusahaan yang memberdayakan masyarakat dan memelihara kelestarian alam atau bumi. Nah, kalau dilihat dari beberapa definisi CSR di atas, tampak bahwa konsep CSR sebenarnya tidak banyak berbeda dengan konsep stakeholders yang telah dibahas sebelumnya. Konsep CSR ini merupakan upaya untuk lebih memperjelas atau mempertegas konsep stakeholders yang sudah ada. Berangkat dari konsep 3P yang dikemukakan oleh Elkington, konsep CSR sebenarnya ingin memadukan 3 fungsi perusahaan secara seimbang. Yang pertama, fungsi ekonomis, yang kedua, fungsi sosial, dan yang ketiga, fungsi alamiah. Mungkin sekian dari saya, materi selanjutnya akan diberikan pada teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Indi. Materi selanjutnya akan saya sampaikan tentang tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR. Dalam CSR, terdapat perbedaan memaknai tingkat keterlibatan perusahaan dalam menjalankan program CSR. Namun, pada akhirnya, CSR dan cakupan program yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran para pelaku bisnis kepentingan terkait lainnya. Ada tingkat kesadaran yang dimiliki seseorang, yaitu tingkat kesadaran hewani, manusiawi, dan tingkat kesadaran transendental. Mereka yang keberatan dengan program CSR ini dapat dikatakan mereka masih mempunyai tingkat kesadaran hewani dan mengalami teori etika egoisme. Program CSR dapat berjalan efektif jika para pihak yang terkait dalam bisnis sudah mempunyai tingkat kesadaran manusiawi atau transendental, serta menganut teori-teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontologi, keutamaan, dan genom. Berikut gambar skema hubungan antara tingkat kesadaran, teori etika, dan tingkat keterlibatan CSR. Dengan cara berbeda, Lawrence, Weber, and Foltz 2005 melukiskan tingkat kesadaran dalam bentuk tingkat keterlibatan bisnis dengan para pemangku kepentingan dalam beberapa tingkatan hubungan, yaitu inaktif, reaktif, proaktif, dan interaktif. Pertama, inaktif. Sama sekali mengabaikan apa yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Yang kedua, reaktif. Hanya bereaksi bila ada ancaman atau tekanan yang akan mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentingan. Yang ketiga, proaktif. Akan selalu mengantisipasi apa saja yang menjadi kepedulian para pemangku kepentingan. Yang keempat, interaktif. Selalu membuka diri dan mengajak para pemangku kepentingan untuk berdiskusi setiap saat atas dasar saling menghormati, mempercayai, dan menguntungkan. Lawrence
Wilber and Foltz 2005 membedakan dua prinsip CR, yaitu prinsip amal atau charity principles dan prinsip pelayanan stewardship principles. Berikut tabel fondasi prinsip CCR yang meliputi ciri-ciri prinsip amal dan prinsip pelayanan. Berikutnya pro dan kontra terhadap CCR. Dalam pasal 74, mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Para pelaku bisnis, khususnya di Indonesia, belum banyak yang mendukung program CCR. Tidak sulit memperoleh fakta untuk mendukung hal ini. Dapat kita lihat misalnya pada kasus lumpur lapindo berantas di Sidoarjo dan kasus lainnya. Ini ada hubungannya dengan aktivitas bisnis yang tidak peduli terhadap lingkungan sosial dan alam sekitar. Pada konferensi tentang pemanasan global di dunia pada akhir tahun 2007 di Bali, semua negara menyadari dan sepakat bahwa pemanasan global yang terjadi disebabkan oleh kelalaian umat manusia. Konseraf tahun 1998 telah mencoba menginventarisasi alasan-alasan bagi yang mendukung dan menentang perlunya perusahaan menjalankan program CCR. Alasan yang menentang CCR. Pertama, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Yang kedua, perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Yang ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Yang keempat, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Alasan yang mendukung CCR. Pertama, kesadaran. Kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang makin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, sumber daya alam yang makin terbatas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang keempat, perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Yang kelima, bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna. Yang keenam, menciptakan keuntungan jangka panjang. Kasus Bulog, implementasi ekonomi Pancasila. Bulog yang merupakan singkatan dari Badan Urusan Logistik, lahir pada era Orde Baru di masa pemerintahan Soeharto. Fungsi utama Bulog adalah mengatur pengadaan dan distribusi barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok rakyat, terutama beras. Ada 3 tujuan pokok yang sekaligus ingin dicapai oleh pemerintah melalui Bulog, yaitu 1. Pembelian gabah dari para petani dengan harga yang pantas. 2. Menyalurkan kelebihan produksi beras dari petani ke daerah-daerah yang masih mengalami defisit produksi beras. Yang ketiga, melakukan impor beras dan barang-barang kebutuhan pokok. Hasil produksi pertanian, terutama beras, bersifat musiman. Para petani sering dirugikan oleh jatuhnya harga gabah yang sering tidak wajar pada saat panen raya. Kejatuhan harga disebabkan oleh 2 hal, yaitu persediaan atau suplai yang mendadak besar saat panen menyebabkan harga gabah turun. Yang kedua, karena ada permainan dari para tengkulak bermodal besar yang mampu mempermainkan harga sehingga petani sebagai produsen beras selalu saja dirugikan.
fungsi Bulog mulai melenceng dan perannya bukan lagi dirasakan oleh rakyat, tetapi justru merugikan rakyat. Beberapa fakta yang dapat disebutkan antara lain: pertama, perubahan bentuk hukum Bulog dari lembaga pemerintahan yang murni bersifat sosial menjadi perusahaan umum (advorum). Yang kedua, terjadinya berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan fungsi Bulog yang dilakukan oleh oknum pejabat tinggi di Bulog. Yang ketiga, fungsi Bulog mulai bergeser dari fungsi awalnya sebagai pengendali stok dan harga beras. Banyak korporasi besar yang melakukan penipuan. Perusahaan di Indonesia sebagian besar mengalami penipuan atau fraud yang disebabkan oleh pihak internal. Dalam beberapa bulan terakhir, pada tahun 2006, semua perusahaan telah dituduh melakukan penipuan oleh Departemen Kehakiman, khususnya Divisi Corporate Fraud Task Force. Merupakan perusahaan itu dituduh setelah berperilaku tidak baik oleh jasa penuntut, yaitu perusahaan-perusahaan itu telah melakukan penipuan dalam perdagangan saham, pembukuan palsu, pemalsuan harga obat, suap kepada para dokter, dan lain-lain. Eksekutif utama tak disentuh. Joseph Demesky, seorang pengacara di New York, setelah mengajukan gugatan kepada perusahaan pialang besar di Wall Street atau bursa saham terkenal Amerika Serikat, ia mengatakan masih banyak eksekutif yang harus dikenai hukuman untuk mempertanggungjawabkan penipuan yang telah mereka lakukan. Jika Departemen Kehakiman memang serius memperlihatkan penegakan hukum, para petinggi di bursa saham dan korporasi Amerika Serikat harus ditindak. Mulai tahun 2002 sampai Maret 2006, kami telah menindak 1.000 kasus dan sebanyak 160 orang diantaranya adalah kelas eksekutif dan presiden perusahaan atau pejabat dari Departemen Kehakiman. Yang terakhir, tergiur keuntungan besar. Pemerintah telah memerangi kejahatan kerah putih. Namun, para eksekutif yang bersalah itu sering sengaja melakukan penipuan karena tergiur dengan uang yang banyak. Imbalannya bisa sangat besar dan mereka berharap tidak ketahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi dengan sebaik mungkin. Kepada para penonton atau yang akan melihat hasil diskusi kami ini, kami ucapkan banyak-banyak minta maaf karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Maka dari itu, yang dapat diambil dari hasil dari diskusi kami itu perkataan, bukan siapa yang berbicara. Seperti pepatah Arab mengatakan, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.